Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sesaat lagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kuatlah jiwa kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Kau pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan,
ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami kuat dalam firman-Mu, Tuhan. Kami berpengharapan di dalam janji-Mu, ya Tuhan. Dalam dunia yang melontarkan begitu banyak perkataan kepada kami, kiranya pada perkataan firman Allah saja kami berpegang lebih lagi. Kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat janji-Mu. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami mengerti lebih lagi. Membawa kami mengenal Engkau lebih lagi. Dan menguatkan kami, memampukan kami. Untuk kami boleh menghidupi. Untuk kami boleh menjalani hidup kami. Seturut apa yang Kau kehendaki. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, kalau sesaat lagi kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengajar kami, memampukan kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Waktu yang ada ke depan kami serahkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita sekarang sampai di ayat yang ke-17. Efesus pasal 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita sampai dalam perlengkapan rohani, perlengkapan perang rohani yang terakhir, yaitu pedang roh. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Kita sudah belajar tentang baju sirah keadilan. Kita sudah belajar tentang kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Perisai iman yang keempat. Ketopong keselamatan yang kelima yang minggu lalu kita pelajari bersama. Dan sekarang kita tiba dalam senjata yang terakhir, yaitu pedang roh. Apa yang dimaksud dengan pedang roh di sini? Sudah sangat jelas sekali. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan pedang roh, yaitu. Nah, ini memberikan definisi apa yang dimaksud pedang roh di sini. Pedang roh di sini adalah firman Allah. Nah, dari definisi tentang apa itu pedang roh, di situ kita bisa menyingkirkan pemahaman bahwa ternyata yang dimaksud senjata Allah di sini adalah firman Tuhan, firman Allah, Alkitab. Berarti Alkitab ini bisa berkuasa untuk aku mengusir roh-roh jahat. Maka kemudian kita mulai membawa kitab suci kita kemana-mana. Dan kalau kita ketemu dengan roh jahat atau ketemu dengan orang yang kerasukan setan, kita lempar atau kita pukulkan kitab suci kita, buku kitab suci kita tadi kepadanya untuk mengusirnya. Enggak ya, ini enggak bicara seperti itu. Itu sesuatu yang, itu jimat itu namanya ya. Itu jimat, bukan pedang roh. Atau kita singkirkan juga pemahaman yang mengartikan pedang roh itu apa? Firman Allah. Berarti bukan soal bukunya, bukan soal kitabnya, ini soal isinya. Nah, ini sudah mulai benar. Tapi kalau kemudian diteruskan dengan berarti isinya ini punya kuasa, maka aku akan menghafalkannya. Hafal semua kayaknya nggak mungkin. Saya menghafalkan lah, pokoknya ada satu ayat paling tidak tak hafalkan.
Dan kalau aku ketemu sama setan atau orang yang kerasukan setan, aku akan ucapkan kata itu berulang-ulang. Atau aku akan mengucapkan kata itu dengan keras sekali. Maka setan itu akan pergi, maka orang kerasukan setan itu akan pulih kembali. Bukan demikian juga. Itu mantra namanya ya, itu jampi-jampi namanya. Dan bukan itu yang dimaksud dengan pedang roh di sini. Pedang secara fungsi dalam peperangan, dia berfungsi untuk bisa membela diri, dalam arti kita menangkis serangan, dan bisa juga kita gunakan untuk kita menyerang balik. Nah, dalam hal apa? Dalam konteks peperangan rohani di sini, ini kita bicara bukan tentang menyakiti darah dan daging, ini kita bicara tentang bagaimana kita tetap tegak berdiri sampai akhir, mempertahankan diri menghadapi serangan-serangan dari yang jahat. Dan kita bisa melihat manfaatnya firman itu seperti apa, firman dalam aksi itu seperti apa. Paling gampang kita lihat contoh ketika Yesus sedang dicobai di padang gurun. Ketika Yesus sedang dicobai di padang gurun, dan iblis menyerang dia, iblis menyerangnya dengan apa? Bukan dengan pukulan, tendangan. Enggak ya, iblis menyerangnya dengan apa? Dengan tipu dayanya. Dengan memutar balikkan firman Tuhan. Dan di sini kemudian dalam kisah ini, kisah pencobaan Yesus di padang gurun, kita melihat bagaimana firman Allah, pedang roh, ini beraksi. Dengan apa? Dengan Yesus menjawab setiap serangan, godaan, tipu daya dari si jahat dengan apa? Ada tertulis. Yesus bertahan menggunakan firman Allah, bahkan Yesus menyerang balik dengan firman Allah. Itu yang dimaksud dengan pedang roh. Dan dalam hidup kita yang sekarang, dalam hidup kita yang saat ini, bagaimana kita bisa melihat manfaatnya apa sih pedang roh ini? Pedang roh ini seharusnya berfungsi sebagai apa sih? Mari kita baca bersama dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi ini firman Allah, tulisan yang diilhamkan Allah. Bukan tulisan atas dasar kepentingan pribadi, berdasarkan kepandaian seseorang menulis, karangan manusia. Bukan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah, memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini loh kita lihat manfaat-manfaatnya. Kalau kita baca mundur, mulai dari ayat yang kita mau baca mulai ayat yang ke-11. 2 Timotius 3, mulai ayat yang ke-11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini kita melihat sebelum Paulus membahas tentang manfaatnya, Paulus menceritakan latar belakangnya dulu. Latar belakang bahwa di dunia ini ada derita, bahwa di dunia ini ada aniaya, bahwa di dunia ini ada orang-orang jahat, ada penipu yang berusaha apa? Menyesatkan. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita mempertahankan diri kita, untuk kita bisa berpegang pada kebenaran, tetap berpegang pada kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu firman. Dan di situ loh kita bisa melihat, sudahkah kita menggunakan pedang roh ini dalam peperangan rohani kita? Sudahkah kita memberi diri untuk diajar olehnya? Sudahkah kita menempatkan firman ini sebagai sumber pengajaran? Yang kedua, sudahkah kita
menempatkan firman ini sebagai patokan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga dikatakan di sana firman Tuhan itu bermanfaat menyatakan kesalahan. Saat dunia ngomong, enggak apa-apa, sudah, enggak apa-apa, lakukan saja. Enggak salah itu. Tapi firman Tuhan ngomong itu salah. Mana yang mau kita gunakan sebagai patokan? Dan saat kita mau berpegang, mendasarkan keputusan kita pada firman Tuhan, kalau firman Tuhan ngomong salah, ya berarti itu salah. Di situ loh kita melihat fungsi dari pedang untuk kita menangkis serangan si jahat, untuk kita bertahan dalam dunia yang penuh tipu daya ini. Lanjut lagi, untuk memperbaiki kelakuan. Sudahkah kita seiring pertumbuhan rohani kita, ada bukti nyata, ada perilaku yang diperbaiki. Bukan sekedar kita tahu ayat, bukan sekedar kita menghafal ayat, tapi ada perilaku yang diubahkan dari ayat-ayat yang kita baca itu. Memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sudahkah kita semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan? Jika kita tidak ada perubahan-perubahan yang seperti itu, maka berarti pedang itu hanya kita letakkan saja. Maka berarti bahwa pedang roh itu tidak kita bawa. Kita tidak memperlengkapi diri kita dengan pedang roh, yaitu firman Allah. Mari senantiasa, oleh sebab itu mari senantiasa kita terus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan itu sempurna. Tidak ada salahnya. Firman Tuhan itu sempurna, tidak bisa salah. Dan ini bukan iman yang buta. Ini bukan asal percaya. Tapi kita tidak punya banyak waktu, kita tidak sempat untuk membahas mengapa kita percaya. Mungkin lain kesempatan kita bisa bahas itu. Tapi secara ringkasan firman Tuhan ini firman yang sempurna, bukan karangan manusia. Bukan ilham yang didapat manusia dan kemudian menulis cerita seperti seorang penulis bikin novel, bikin cerpen. Enggak, ini ilham ilahi. Ini bicara tentang hukum-hukum Allah. Ini bicara tentang siapa itu Allah. Ini bicara tentang kasih karunia Allah. Firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan itu pelita untuk kita melihat kemana kita melangkahkan kaki kita. Firman Tuhan itu pedang roh untuk kita mempertahankan diri dari tipu daya, dari serangan-serangan yang berusaha menjatuhkan kita. Mari kita lapar dan haus senantiasa akan firman Tuhan, bukan menempatkan firman Tuhan ini sebagai jimat atau mantra, tapi menempatkan firman Tuhan ini sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, sehingga kita mau diajar olehnya, kita mau dinyatakan kesalahan kita olehnya, kita mau dididik dan dirubah untuk menjadi semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini. Kali ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami mengenakan perlengkapan senjata rohani kami, yaitu firman Allah, pedang roh, yang olehnya kami mempertahankan diri dari serangan dan bahkan menyerang balik. Kiranya Roh-Mu yang kudus menggiatkan kami dalam kami menyelidiki firman-Mu ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus meneguhkan iman percaya kami bahwa Taurat Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sempurna. Dan bahwa firman Tuhan ini adalah satu-satunya jalan untuk kami mendapat pengenalan yang benar, untuk kami boleh dibawa mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun juga kiranya kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh menghidupi firman ini sehingga nyata dari kelakuan kami yang diperbaiki, dari hidup kami yang semakin hari semakin dibawa pada kebenaran. Di sana nyata bahwa firman Tuhan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.